semuanya. Di sini saya Novia Gita akan menerangkan apa sih historiografi Indonesia itu. Pengertian historiografi yaitu sebuah kajian mengenai metode sejarawan di dalam mengembangkan sejarah sebagai disiplin akademis dan juga secara luas. Nah, adapun kata historiografi ini terasal dari kata history yang artinya sejarah serta graph yang artinya tulisan. Jadi kalau di pengertiannya yang dimaksud historiografi yaitu penulisan sejarah. Tujuannya dibuat historiografi ini apa sih? Tujuan dari historiografi ini adalah untuk menulis sebuah peristiwa di masa lalu secara kronologis, secara sistematis. Jadi setiap kita menulis sejarah itu ada sistematisnya. Untuk macam-macam historiografi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern. Yang pertama, pengertian historiografi tradisional yaitu penulisan sejarah yang sering dilakukan oleh para sastrawan ataupun jenderal keraton bangsawan kerajaan. Adapun ciri-ciri historiografi tradisional untuk masalah waktu itu dibagi 2, ada historiografi tradisional masa Hindu-Buddha dan juga ada historiografi tradisional Islam. Nah, untuk ciri-ciri historiografi masa Hindu-Buddha yaitu banyak karya yang dibuat dalam bentuk terjemahan dari naskah-naskah dari India. Jadi kitab-kitab dari India seperti kitab Mahabharata, terus Ramayana, itu diterjemahkan gitu. Karyanya diterjemahkan kembali di Indonesia dan disebarkan luaskan di Indonesia. Terus yang kedua, ciri-ciri yang kedua memiliki sifat religiomagis. Itu karya-karya yang dihasilkan didominasi oleh unsur kepercayaan, ya. Kepercayaan nenek moyangnya, seperti kayak Aji Saka, Sutasoma, itu kan menurut kepercayaan mereka. Yang ketiga, memiliki sifat sentris. Apa sih sifat sentris itu? Sifat sentris itu memusatkan perhatian pada sudut pandang keraton, ya, si kerajaan gitu, seperti negara Kertagama gitu. Contoh historiografi masa Hindu-Buddha ya ada kitab Mahabharata, Ramayana, kitab Pararaton, kitab negara Kertagama, babat Arya Tabanan, babat Tanah Jawi, dan masih banyak lagi. Itu salah satu contoh historiografi pada masa Hindu-Buddha. Untuk ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam yaitu yang pertama, berisikan unsur mitos, belum ada kebenarannya, belum ada bukti-buktinya. Kedua, telah mengenal unsur kronologi. Terus kronologi itu ceritanya telah disusun berdasarkan urutan waktunya, seperti urutan waktu berdirinya kerajaan yang ditulis dalam sebuah babat, ya. Jadi ya udah disusun rapi. Terus yang ketiga, memiliki sifat etnosentris. Di sifat etnosentris ini ceritanya hanya terjadi pada kalangan, suku atau kebudayaan tertentu. Ataupun contoh historiografi tradisional masa Islam itu antara lain ada Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh,
babat Demak, babat Tanah Jawi, itu aja ada juga babat Tanah Jawi, dan juga ada babat Giyanti. Selanjutnya ada historiografi kolonial. Jadi, pengertiannya adalah penulisan sejarah yang dibuat di zaman kolonial. Penulisan historiografi kolonial ini fokus pada kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda, karena ditulis oleh orang-orang Belanda dan Eropa. Seperti itu. Jadi tujuannya historiografi kolonial ini adalah untuk menguatkan kedudukan mereka ya orang-orang Belanda, orang Eropa di Indonesia. Ya, ada pun ciri-ciri historiografi masa kolonial. Yang pertama, Nederlandsentrisme atau Eropa sentrisme. Jadi ya hanya kepentingan kolonial, ya sejarahnya hanya berisikan orang-orang Belanda gitu, atau orang-orang Eropa. Yang kedua, memiliki sifat mitologis. Terus yang ketiga, memiliki sifat subjektif. Dia hanya menggunakan sumber-sumber Belanda gitu, tidak melihat sumber-sumber lain, hanya satu pendapat atau hanya melihat sumbernya orang Belanda saja. Yang ketiga, memiliki sifat diskriminatif, mengabaikan sumber lokal. Jadi ya menganggap bahwa Indonesia itu belum memiliki sejarah. Jadi orang-orang pribumi diabaikan, tidak dianggap. Mengandung tentang sejarah orang-orang besar. Ya, orang besar itu ya pasti orang besar, kisah orang Belanda atau orang-orang pribumi yang memiliki peran dan mendukung kepentingan pemerintahan kolonial. Seperti itu. Untuk contoh historiografi kolonial ada Bignock Lerbout, Geschiedenis van Nederlands, Oost-India, karya E.G. Eijkman. Selanjutnya ada historiografi modern. Jadi jenis historiografi ini tercipta karena adanya tuntutan ketepatan teknik dalam mendapatkan fakta sejarah. Fakta sejarah diperoleh dengan cara menetapkan metode penelitian, menggunakan ilmu bantu, dan adanya teknik pengarsipan serta melalui sejarah lisan. Dan masa ini juga diawali dengan timbulnya studi sejarah kritis yang menggunakan beberapa prinsip metode penelitian sejarah. Jadi waktu historiografi modern ini juga berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi ya sekarang historiografi telah lebih objektif dan kritis pada sebuah peristiwa sejarah. Untuk ciri-ciri historiografi modern, yang pertama, memiliki sifat metodologis. Jadi sejarawan diharuskan memakai kaidah-kaidah ilmiah, ya harus sesuai gitu. Yang kedua, memiliki sifat kritis historis, yaitu dalam penelitian sejarah memakai pendekatan multidimensional. Untuk yang ketiga, merupakan suatu kritis terhadap historiografi nasional. Dia lahirnya sebagai kritis atas historiografi nasional yang beranggapan mempunyai kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan ke Indonesia. Yang terakhir, timbulnya peran-peran rakyat kecil. Dia sebagai sumber gitu kan. Sumber untuk ditanya-tanya bagi sumber lisan. Selanjutnya, contoh historiografi modern itu ada pemberontakan petani Banten 1888,
karyanya Sartono Kartotejo. Terus ada Revolusi Pemuda, itu karyanya Benedict Anderson. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan historiografi modern, kelebihannya itu ada dapat mengubah pandangan religio-magis dan kosmologis menjadi sebuah pandangan yang sifatnya ilmiah. Jadi tidak menganut kepercayaan lagi, ya kan? Semuanya sudah secara ilmiah. Kedua, menggunakan penulisan sejarah yang kritis gitu. Ketiga, menggunakan pendekatan multidimensi. Terus yang keempat, menggunakan dinamika masyarakat Indonesia serta seluruh aspek di dalam kehidupan. Adapun kekurangan dari historiografi modern adalah belum dapat membaca sejarah dengan lebih maksimal. Yang kedua, cenderung kurang fleksibel karena terlalu berpedoman pada sebuah metode ilmiah. Yang ketiga, belum tentu memiliki tujuan dalam meningkatkan rasa nasionalisme, terkadang hanya fokus pada tujuan akademisnya saja, seperti itu. Sekian pembahasan mengenai historiografi Indonesia kali ini. Mengucapkan terima kasih.